Jangan bawa-bawa mantan tentara Mr. Luhut Binsar Panjaitan. Pak Prabowo, daripada habis-habis uang rakyat gaji menteri yang koplak, mendingan gua aja jadi menteri dah. Jangan bawa-bawa mantan tentara Mr. Luhut Binsar Panjaitan. Kau ngasih makan sama anakmu dari hasil apa? Sadar, keringat rakyat yang menggajimu bahkan pensiunmu. Tapi setelah kau bermegah, korupmu di mana-mana, gaya kuasamu, aroganmu yang gak kau sadari, kau malah tantang masyarakat. Seolah-olah kau orang hebat, kau udah mendahului Tuhan gaya ngomongmu. Kau gak malu, kau sudah tua ngomong kayak gitu. Wibawamu mana? Kau pikir karena kau mantan tentara, ya? Sekarang kau jadi pejabat. Dulu kau kemana? Zaman Soeharto kau gak kepake ya kawan. Sejak Joko Widodo kau bermegah. Kau pelintir semua peraturan seenak perutmu aja. Kau sekarang di mana? Kau di mana sekarang, Mr. Luhut Binsar Panjaitan? Ya, jangan kau ancam-ancam masyarakat lah. Sadar kau tinggal di Indonesia, makan dari keringat rakyat Indonesia kau. Malu kau ya. Enggak ada apa-apanya. Masih ingat gak di pep sama presiden dari Timur, Sasana Gusmao. Pep. Dia lari. Coba ingat gak? Malu, saya malu dengernya. Kau saja macam masyarakat ya, waras aja lah. Serahkan diri aja lah kekayaanmu yang sudah tidak pada tepat waktunya secara profesionalmu. Kemegahanmu yang sudah salah banyak aturan. Sadar diri aja lah ya. Supaya hidupmu kelak di saat akan ajalmu tiba diterima sama Tuhan. Ya, roh kehidupanmu diterima. Waras ya, makasih. Pak Prabowo, daripada habis-habis uang rakyat gaji menteri yang koplak, mendingan gua aja jadi menteri dah. Ya, udah. Karena gue lihat semuanya makin semrawut. Ente juga makin gak jelas sebagai presiden, ya. Apalagi wapres tuh koplak, ya. Jadi udahlah, habis uang rakyat makin miskin, rakyat makin ditindas, ya. Pajak naik, semua peraturan hanya untuk kepentingan apa? Oligarki, ya. Kepentingan kocek kalian semua. Menteri bual-bual aja, cuap-cuap sana, nggak ada yang jelas. Ekspor beras, ngapain di ekspor beras? 10.000 lagi. Tengok turun ke pasar, berapa harga beras tuh? Terus anak sekolah lihat, ya sudah sampai di mana infrastruktur sekolah itu? Terus kepentingan untuk sekolah gimana? Dari mulai SD, SMP, SMA dan perkuliahan. Ya, jangan omon-omon lah. Ya, gede badan doang. Ngapain? Ya, udah kalau memang nggak sanggup, udah turun jadi presiden, bawa wapresmu turun, udah jadi masyarakat biasa aja. Biar hukum yang berbicara, peraturan yang berbicara. Ya, ini saya bukan bicara asal-asalan, ini fakta. Ya, senang nggak senang, itu yang mau saya maksudkan demi kepentingan rakyat generasi dan gue punya generasi. Ya, senang nggak senang itu yang gue harus ucapin. Nah, lu pada termul kurap, termul jongos, lu sadar lo, ya, paham lu punya keturunan, jangan lu kasih umpan makan dari hasil keringat darah masyarakat, koplak lu, ya, gue tunggu, ya, tuh menteri bubarin aja, nggak ada yang bener dah menteri ente, ya, udahlah, kalau nggak bisa di reshuffle, udah turun aja jadi dari tahta kepresidenan dan wapres tuh bawa turun, ya. Thank you ya. Bolehkah presiden berkorban dengan dana APBN? Ini yang sedang jadi polemik. Padahal ini sudah kebiasaan para presiden di Indonesia sejak Orde Lama. Mulai Mbah Harto, ya, terus bertahun-tahun sampai sekarang. Cuma bedanya kalau sekarang diumumkan, kalau itu dari dana APBN. Malah jadi polemik. Niatnya transparan, malah jadi polemiknya kan.
Ya, begini teman-teman. Kita ngomongin secara fikih aja. Yang pertama, pihak MUI menyatakan sah. Ketika MUI menyatakan sah, ini juga punya dasar. Landasannya adalah hadis yang di dalam riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah pernah berkorban untuk umat dan kaum musliminnya. Nah, sehingga sebagian para ulama seperti dalam mazhab Imam Syafi'i memang dianjurkan seorang pemimpin umat itu berkorban untuk kaumnya. Ya, itu diperbolehkan. Bahkan diperbolehkan memakai baitul mal yang ada. Ini hujah kelompok yang pertama. Ya. Ada dalam fikih manhaji, ya, dan ada beberapa fikih-fikih syarah dalam madhab Syafi'iyah. Kelompok yang kedua menyatakan tidak boleh. Pertama, kesalahannya adalah APBN itu bukan baitul mal. Menyamakan APBN dan baitul mal adalah kias yang salah. Yang kedua adalah seharusnya korban itu tidak diklaim pribadi dari presiden, tapi dinyatakan bahwa ini dari negara untuk kaum muslimin sebagai hibah bantuan berupa sapi, bukan mengatasnamakan nama presiden. Sehingga ini tidak boleh bila dana negara ternyata diklaim sebagai dana dari pribadi. Sehingga inilah yang menyebabkan salah. Maka teman-teman, kita harus cari solusi. Solusi yang pertama adalah seharusnya ada klarifikasi dari pemerintah bahwa dana ini adalah dana dari pemerintah untuk kaum muslimin. Berarti ini bukan udhiyah, ini bukan kurban, tapi penyembelihan sapi yang secara fikih tentu saja tidak sah. Kurban atas nama instansi itu tidak boleh. Kurban itu atas nama orang. Kan ini dana dari APBN, maka jangan dinyatakan dari pribadi. Yang kedua, boleh diklaim atas nama presiden, nggak apa-apa. Pakai dana APBN tidak apa-apa. Tapi presiden harus mengganti ke dana APBN dengan uang pribadi. Itu mungkin solusi tengah-tengahnya. Boleh pro dan kontra, tetapi tetap mempunyai dasar dan landasan. Tetap tenang teman-teman, yang slow, yang santai dalam khilafiyah. Niat baik ya harus direspon dengan baik. Anjay, kepala BGN Abah Dadan itu bilang kalau misalnya MBG terus dilanjutkan, Indonesia akan maju. Percaya nggak? Hah? Gue sih kagak. Nah, kalau misal MBG dilanjutkan, dia bilang lagi, itu kita dapat bersaing dengan luar negeri. Pola pikir macam apa ini? Coba disamain sama Jepang lagi, yang banyak jab-jabnya. Aduh, ya udahlah.